Pankek. Pemerintah kota datang untuk mengusir orang-orang. Pemilik kios memberiku putrinya. Tunggu sampai aku kembali. Saat ini saya melihat rentetan tembakan. Penjahatnya sangat sibuk sekarang. Namun, dia segera dikenali. Dia adalah putri tertua yang diculik dari keluarga Bai. Tunggu penjahatnya dikenali. Pengembaliannya yang setara. Semua orang yang membantunya. Bahkan seekor anjing pun tinggal di villa besar. Yang paling penting, dia tawarkan 50 juta untuk cari ayah buat putrinya. Mataku bersinar. Memeluk putri bos, seperti bayi. Apakah aku mirip ayahmu? Ada stan pankek baru di lantai bawah perusahaan. Pemilik kios tingginya 170 cm. Tinggi dan kaki panjang. Seorang wanita penuh vitalitas. Ketiga kalinya aku bolos kerja demi membelikannya pankek. Dia sudah mengingatku. Jangan makan bawang. Lebih pedas. Tambahkan telur dan ham, kan? Benar, benar. Dia menatapku saat dia berbicara. Cahaya lembut memancar dari bagian bawah mata. Perasaan istri ini menghancurkanku. Dipindahkan ke sampingnya. Mencoba membuka mulutmu. Apakah Anda nyaman dalam hal pengiriman makanan? Sejujurnya, aku turun secara diam-diam beberapa kali ini. Bos sudah mengetahuinya. Dia melirik ke arahku. Tidak apa-apa. Mataku bersinar. Keluarkan ponsel Anda. Kalau begitu mari tambahkan WeChat. WeChat bagus baru saja dipindai. Nama saya Fang Yuan. Bagaimana denganmu, Bai Ningbing? Bersamaan dengan itu, terdengar suara susu dari gudang sepeda roda 3 di sebelahnya. Suara mendengung. Bu, aku berhenti sejenak dan memandang ke arah carport dengan rasa tidak percaya. Tirai mobil dibuka oleh tangan kecil gemuk. Mengungkap bola susu berwajah merah. Dia membuka lengannya. Ibu menggendong Bai Ningbing. Dia menggendongnya keluar dari carport dengan satu tangan. Penuh kekuatan. Dia dengan hati-hati menyeka keringat di kepala bola susu itu. Kemudian dia dengan cekatan berganti menjadi handuk keringat. Lalu dia menatapku lagi. Mohon tunggu sebentar. Suara ini. Aku hampir kehilangan peganganku pada ponselku. Jatuh ke tanah. Itu bukan penindasan sungguhan. Saat ini, penjaga kota datang. Pedagang kaki lima di sekitar. Dia mengemasi kiosnya dan langsung kabur. Bai Ningbing mengerutkan kening. Berbalik arah. Berikan bayinya padaku. Tunggu sampai aku kembali. Aku tanpa sadar memeluk. Melihat Bai Ningbing. Tutup kios dengan cepat. Kendaraan roda 3. Setelah berbelok, dia menghilang. Trotoar yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sepi. Anak dalam pelukanku memeluk leherku dengan patuh. Kakak, jangan takut, ibu akan kembali. Nah, pada saat itu, rentetan tembakan tiba-tiba muncul di hadapanku. Anda mengatakan wanita ini yang melarikan diri dengan panik menggunakan kendaraan roda 3. Ini adalah masa depan yang menginjak-injak. Penjahat yang akan mengejutkan semua orang di dunia ini. Aduh. Meskipun Bai Ningbing dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Namun dia segera dikenali. Dia adalah putri tertua keluarga Bai yang diculik. Tunggu sampai dia dikenali. Pengembaliannya yang setara. Semua orang yang membantunya. Bahkan seekor anjing pun tinggal di villa besar. Yang paling penting, dia memberi 50 juta kepada putrinya. Mencari ayah 50 juta. Mataku bersinar. Sayang, di mana ayahmu? Anak itu mengedipkan mata hitamnya. Kepolosan. Hanya ibu dan ayah dan aku yang tidak tahu. Hatiku sakit. Berpegangan erat. Dia. Remas bayi dengan tenggorokanmu. Apakah aku mirip ayahmu? 5 menit kemudian. Anak itu telah menunjukkan kepadaku semua aset keluarga. Ayah, namaku Bai Xiaobao. Berusia 3,5 tahun ini. Sudah di taman kanak-kanak. Ibu saya dan saya tinggal di distrik Nancy. Rumah itu milik tuan tanah. Pemilik rumah. Ada juga seekor anjing putih kecil. Aku sangat menyukaimu. Semua uang yang diperoleh ibuku ada di kartu hijau. Dia menaruhnya di bawah lemari. Katanya dia akan mengajakku membeli rumah besar di masa depan. Bai Xiaobao menari di pelukanku dan menggambarkan. Mata tak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Pada saat yang sama, saya tahu dari komentar bahwa saya berada dalam novel yang manis. Seorang pejalan kaki. Tapi itu tidak masalah. Saya tidak peduli. Aku hanya peduli dengan 50 juta. Jangan katakan dia putri penjahat. Bahkan jika aku seekor anjing untuk penjahat. Saya bersedia. Ayah, apakah kau mendengarkan? Aku kembali sadar dan mendengarkan ayahku. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi ayah Xiaobao? Aku tidak tahu apa yang kuingat. Bai Xiaobao sedikit malu. Tapi ibu tidak punya uang. Keluarga kami sangat miskin. Mereka semua mengatakan ibuku cantik kecuali wajahnya. Tidak ada kegunaan lain. Ada banyak paman kaya jahat yang mencari ibu. Ibu saya telah memindahkan saya 2 kali. Bai Xiaobao meneteskan air mata di wajahnya. Aku segera menghapusnya untuknya. Dan aku berjanji aku sangat menyukaimu. Ibu benar-benar ingin menjadi ayahmu. Aku tidak seburuk itu, paman. Xiaobao, kumohon percayalah padaku. Begitu kata-kata itu jatuh. Bai Xiaobao memanggil ibunya. Kau dengar saudaraku menyukaimu. Kamu menikahi saudaramu. Aku ingin ayah. Ada suara langkah kaki di belakangku. Tidak perlu melihat ke belakang untuk menebak siapa orangnya. Momen memalukan dan memalukan. Jari kaki menggali tanah, sialan Bai Xiaobao.
Komentarnya juga bikin ketawa. Lucu sekali. Pejalan kaki ini juga berusia 20-an. Mengapa aku masih saja diejek oleh anak berusia 3,5 tahun? Niat buruk apa yang mungkin dimiliki harta kecil kita ini? Aku hanya ingin seseorang seperti ibuku. Lagi pula, Bai Ningbing. Bai Ningbing sungguh menyedihkan. Diculik dan diintimidasi sejak kecil. Larilah saat kau sudah dewasa. Sebuah keluarga miskin yang terancam kehilangan mata pencahariannya. Gadis berusia 3 tahun itu sangat membutuhkan dewa laki-laki yang hangat untuk menyelamatkan dirinya yang hancur. Berikan aku 50 juta. Aku tidak ingin. 50 juta adalah aku. Aku menggertakkan gigiku, menghentakkan kakiku, dan berbalik. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan mengambil Bai Xiaobao. Suaranya tidak terburu-buru atau lambat. Jangan main-main. Kakak sedang menggodamu. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertaruhkan semuanya. Aku tidak menggodanya. Bai Ningbing. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku sangat menyukaimu. Aku dengan tulus menatap tangan Bai Ningbing. Mencengkeram pakaian. Bai Ningbing berhenti sejenak. Wajah lembutnya sedikit kaku. Setelah sekian lama, dia menghembuskan napas perlahan. Tuan Fang. Xiaobao baru saja berkata. Saya tidak punya banyak uang. Tidak ada pekerjaan nyata. Beberapa orang bahkan datang ke rumahku untuk menimbulkan masalah. Serangan itu dijelaskan lebih lanjut. Bai Ningbing pergi ke kasino bawah tanah saat dia putus asa. Kamu tidak bisa mengatakan kamu tidak punya uang. Tapi hal ini justru memancing banyak orang. Jadi sekarang dia ingin kembali ke kehidupan normal untuk Xiaobao. Sangat sulit. Jika Bai Ningbing ingin menolak perkataan Fang Yuan. He Ziyu mengungkapkan kesulitannya padanya. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa Anda tidak keberatan. Katakanlah kamu menyukaiku. Pilihan yang cepat dan tegas. Aku telah kekurangan cinta sejak aku masih kecil. Saat seseorang mengungkapkan perasaannya, reaksi pertama mereka adalah menjauh. Lalu pertanyaan. Saya menyesalinya ketika mereka benar-benar pergi. Sangat rapat dan persegi. Kamu menciumnya dengan keras. Katakan padanya. Dia adalah putri tertua dari keluarga Bai. Masa depan yang cerah. Selama kamu tidak melawan protagonis laki-laki. Dia mewarisi keluarga Bai dengan kuat dan memiliki aset ratusan miliar. Cium hai. Aset ratusan miliar di jalan. Aku melangkah maju dengan segera dan tegas. Saya memiliki pekerjaan yang stabil. Gaji 7.000. Aku akan mendukungmu dan Xiaobao. Pupil mata Bai Ningbing gemetar. Nampaknya pernapasan pun menjadi lebih hati-hati. Fang Yuan, kamu serius? Kami hanya bertemu 3 kali. Bahkan tidak ada sepatah kata pun. Bai Ningbing berhenti bicara. Karena saya mengeluarkan kartu identitas untuk mengambil sertifikat, saya telah mengambil cuti setengah hari. Ketika Bai Ningbing dan aku keluar dari Biro Urusan Sipil. Surat nikah sudah di tangan, yuk kita foto. Pengumuman resmi hei, meskipun sangat mendadak. Tapi aku sangat senang. Jika Anda memiliki sertifikat, Anda terjamin. Dengan cara ini, Bai Ningbing akan kembali ke keluarga Bai. Bahkan jika dia ingin bercerai. Saya juga bisa mendapatkan banyak uang. Bai Ningbing tidak banyak bereaksi. Biarkan aku menaruh tangannya ke dalam bentuk hati. Aku mengambil 2 foto ayah. Dan aku. Bai Xiaobao sangat cemas sehingga dia melompat di tempat. Aku menjemputnya. Ayo. Keluarga kami yang beranggotakan 3 orang mengambil foto. Aku mengangkat tanganku tinggi dan rendah. Biarkan Bai Ningbing melihat ke kamera. 321 Terong Oye. Bai Xiaobao menampar wajahku. Pembekuan foto. Bai Ningbing juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Setelah memposting ke Moments. Aku melihat Bai Ningbing. Rumah yang saya sewa adalah apartemen 2 kamar tidur. Mengapa kamu tidak membawa Xiaobao ke sini? Tempat ini dekat dengan perusahaan saya. Nyaman untuk bepergian. Bai Ningbing tidak menolak. Mengangguk setuju. Saya akan pulang dan membersihkannya di sore hari. Kalau begitu, saya akan kembali bekerja. Kembali ke perusahaan. Rekan-rekan langsung berkumpul di sekitarnya. Bagaimana situasinya? Saya mengambil cuti dan mendapatkan sertifikat. Seperti apa rupa istrimu? Aku melihat. Aku melambaikan tanganku. Keluarkan foto yang baru saja Anda ambil. Aku tidak sedang membual. Bai Ningbing. Keindahannya setara dengan bintang populer. Kalau tidak, Xiaobao tidak akan mengatakannya. Ada banyak paman kaya jahat yang mencari Bai Ningbing. Mereka pasti ingin mempertahankannya. Aku mengandalkan persegi yang begitu indah. Anda telah membuat kemajuan. Makan enak banget. Apakah dia punya saudara perempuan yang bisa mengenalkan anak ini padanya? Putrimu, aku dengan bebas mengakui bahwa aku tidak punya pilihan selain mengatakannya. Seseorang di luar memanggil Fang Yuan. Seseorang sedang mencari kamu. Aku berbalik dan melihat Bai Ningbing menuntun Xiaobao masuk. Dia anggun. Sosok yang proporsional. Gaun putih sederhana terlihat luar biasa padanya. Bai Xiaobao lucu dan menggemaskan. Begitu aku masuk, aku mendapat teriakan kecil. Ibu dan anak itu telah menarik perhatian semua orang. Aku berlari cepat. Ada apa? Bukankah kita baru saja berpisah? Mulut Bai Ningbing melengkung ke atas. Buka telapak tanganmu di hadapanku. Matamu. Lupa membawanya. Ketika saya baru saja mendapatkan SIM dan mengambil foto. Aku melakukannya demi kecantikan. Lepaskan kacamatamu. Bai Ningbing membantuku melepas kacamataku.
Aku lupa kemudian. Hanya itu saja. Ini memerlukan kunjungan pribadi. Bai Xiaobao membuka mulutnya dengan renyah. Ayah. Jam berapa Anda pulang kerja? Ibu dan aku di sini untuk menjemputmu. Libur kerja. Aku mengusap kepalanya. Melon. Pukul 6.30 aduh. Bai Ningbing mengangkat tangannya dan mengusap kepalaku. Suara rendah dan lembut. Mendengus. Aku akan jemput kamu kalau begitu. Entah mengapa wajahku terasa panas. Untungnya, Bai Ningbing segera menarik tangannya. Bendungan. Aku hampir mati karena tertawa. Bai Ningbing tenang saat mendapatkan surat nikah beberapa detik yang lalu. Detik berikutnya, dia tidak sabar untuk membawa bayinya untuk mengklaim kedaulatan. Masih menggunakan kacamata sebagai alasan. Tanpa kacamata. Apakah dia akan membawa beberapa pankek? Kata-kata Fang Yuan. Mata putriku saat mendengarnya. Sudut mulutnya sangat senang. Anak laki-laki yang sudah meninggal. Es putih di atas meja. Berbahagialah saja. Bai Ningbing akan pindah malam ini. Menurut Anda, apakah mereka akan mampu melakukannya? Saya adalah anggota. Saya ingin melihat layar peluru ini. Itu membuat pikiranku kacau. Bahkan wajahku jadi panas. Saya akhirnya berhasil sampai di akhir jam pulang kerja. Aku masih ragu dalam pikiranku. Cara bergaul dengan Bai Ningbing malam ini. Kakiku tak terkendali dan aku berlari menuruni tangga dengan cepat. Keluar dari gerbang. Lalu saya melihat Bai Ningbing dan Bai Xiaobao bermain di alun-alun. Bai Xiaobao melihatku lebih dulu. Tunjuk aku dan teriak, "Ayah!" Rambut Bai Ningbing berkibar tertiup angin. Mata melengkung. Angkat Bai Xiaobao dan berjalan ke arahku. Angin meniup rambut halus Bai Xiaobao ke udara. Dia berkibar dengan gembira dalam pelukan Bai Ningbing. Bai Ningbing tidak terpengaruh dengan cara apapun. Langkah mantap dan tidak tergesa-gesa. Sangat kasual. Saat aku berjarak 1 meter. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Saya kemudian memperhatikan bahwa ia tengah memegang seuntai permen manisan di tangan kirinya. Suara yang jernih dan menyenangkan dikirim ke telingaku oleh angin. Makanlah beberapa buah hau manisan terlebih dahulu. Makanan sudah siap di rumah. Bai Xiaobao berkicau. Ayah, manisan Hawthorne ini sangat lezat. Garing. Manis. Tidak asam sama sekali. Ibu membeli 2 ikat. Aku punya tali dan ayah punya tali. Aku juga memberikan 2 kepada ibuku. Ibu juga menganggapnya manis. Bai Ningbing sedang memperhatikanku. Awan gelap di mataku adalah senyuman hangat. Menonton adegan ini. Tiba-tiba aku merasa hatiku penuh dan sudut mulutku terangkat tanpa sadar. Ambil permen Hawthorne. Ini benar-benar besar saat Anda membukanya. Wow. Saya berseru. Bai Xiaobao meniruku dan ekspresinya berlebihan dan imut. Kegagalan es putih. Pulang. Kita berjalan maju berdampingan. Angin malam yang sejuk. Tapi manisan hau itu manis. Setelah menggigit, aku memberikannya pada Bai Xiaobao untuk dimakan bersama. Mata Bai Xiaobao langsung berbinar. Awo menggigitnya. Agak sulit untuk melakukannya. Dia meraih tanganku dengan kedua tangan kecilnya. Setelah menggigit dengan keras, dia tiba-tiba menarikku ke arah Bai Ningbing. Berbicara tidak jelas. Menusuk bersama. Bai Ningbing melirikku terlebih dahulu. Aku berinisiatif mendorong permen manisan itu ke mulutnya. Bai Ningbing menggigit matanya. Senyuman pun muncul. Permen Hawthorne yang besar dan bundar memenuhi mulut kami. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Tapi suasananya hangat dan harmonis. Rentetannya sangat keras. Ini bukan keluarga yang beranggotakan 3 orang. Sangat nyaman. Tidak berani berpikir. Jika aku pulang kerja. Memiliki istri yang lembut dan cantik. Dan anak yang lembut dan anggun. Betapa bahagianya aku nanti. Saya berani berpikir bahwa saya berada di kelas B. Lelah setelah seharian. Aku seharusnya mempunyai istri yang begitu lembut dan perhatian. Jaga rumah Anda tetap dalam keadaan baik. Jaga anak-anak Anda dengan baik. Menyiapkan makanan. Isi perutku lalu isi lagi. Astaga. Hari-hari seperti ini sangat menyegarkan hanya dengan memikirkannya. Memang saya juga senang. Terutama Bai Ningbing mengganti pakaiannya. Aku tidak bisa menahannya. Aku diam-diam meliriknya 2 kali. Ayah besar. Apakah angin membuatmu demam? Wajahmu sangat merah. Suara Bai Xiaobao kekanak-kanakan dan polos. Aku tercekik. Batuk. Bai Xiaobao tiba-tiba menjadi cemas. Ayah baik-baik saja. Bai Ningbing, tolong ambilkan fotonya untukku. Tertawa kecil. Anak-anak berbicara omong kosong. Jangan bersemangat. Aku terjepit dan membeku. Tiba-tiba aku merasa seolah-olah pikiran batinku telah terungkap. Sangat malu dan tidak berdaya. Saya melihat toko minuman keras di pinggir jalan. Tapi saya akan membeli anggur. Merayakan. Dapatkan lisensi Anda hari ini. Kamu tunggu di sini. Aku bergegas masuk ke toko. Aku butuh waktu cukup lama. Saya biasanya tidak minum. Saya membeli 2 botol alkohol yang tidak terlalu tinggi berdasarkan rekomendasi pelayan toko. Saat keluar, Bai Ningbing dan Bai Xiaobao sedang menungguku pergi. Awalnya, untuk kenyamanan kerja. Saya menyewa rumah di dekat sini dan jaraknya cukup berjalan kaki sebentar ke rumah saya. Hal pertama yang saya lihat saat saya masuk setelah pulang ke rumah adalah pintu masuk. Ada foto berukuran 7 inci di lemari itu. Bingkai dengan bingkai foto. Ini yang saya ambil hari ini.
Menurutku, itu terlihat bagus. Dikirim ke Bai Ningbing. Saya tidak berharap dia mencetaknya. Melihat ke bawah, satu besar dan satu kecil. Dua pasang sandal kartun tertata rapi di samping sandal saya. Melangkah lebih jauh ada banyak mainan anak-anak yang lucu di lemari TV. Ruang tamu dan sofa bersih dan rapi. Lantai cerah. Bisa digunakan sebagai cermin. Pakaian yang tidak sempat saya cuci kemarin tergantung di balkon. Ada juga dua potong Bai Xiaobao dan Bai Ningbing. Gaun putih di pagi hari. Aku melihat sekeliling. Banyak hal aneh telah ditambahkan ke rumahku. Tapi tidak mengganggu. Sebaliknya, ada kehangatan di mana-mana. Bai Ningbing tampak tenang di belakangku. Tapi ada sedikit rasa cemas di matanya. Xiaobao dan saya telah mengemas barang-barang kami di Chovo. Dia belum tidur sekamar denganku. Implikasinya, mereka tidak akan mengganggu saya dengan sewa di masa mendatang. Utilitas dan biaya hidup. Aku akan keluar. Saya tidak memiliki pekerjaan yang layak saat ini. Tapi masih ada beberapa penghematan. Anda tidak perlu khawatir. Ruang bicara. Bai Ningbing mentransfer puluhan ribu yuan kepadaku. Taruh kartu bank lain di tanganku. Saya tidak mengikat kartu bank ini. Ada sejumlah uang di telepon. Anda dapat menggunakannya sesuka hati. Pekerjaan Anda relatif stabil. Mulai sekarang, kamu bisa menabung gajimu dan membelanjakan gajiku. Aku sedikit tercengang. Inilah saatnya pembayaran gaji dimulai. Cuci tangan dan makan. Jangan stres. Bingbing mengusap kepalaku. Nada lembut. Kita sekarang adalah sebuah keluarga. Bai Xiaobao langsung memeluk kakiku. Kami adalah sebuah keluarga. Hidungku tiba-tiba terasa sedikit masam. Tiba-tiba, aku merasa punya seseorang yang bisa diandalkan. Tidak bisa mengendalikan. Aku memeluk Bai Ningbing. Pegang dia erat-erat dengan kedua tanganmu. Pinggang ramping. Bai Ningbing. Mari kita jalani hidup yang baik. Hasilkan uang dengan baik. Ini pasti akan menjadi lebih baik di masa depan. Komentarnya mengatakan kepadanya untuk tidak menentang pemeran utama pria. Aku sudah mencatatnya. Bai Ningbing menepuk punggungku. Dengungan rendah. Dan Bai Xiaobao melihat kami berpelukan. Tutup matamu, malu. Lalu aku berlari ke kamar mandi untuk mencuci tanganku. Aku segera melepaskan Bai Ningbing. Aku akan mencuci tanganku juga. Aku juga berlari ke kamar mandi. Bai Xiaobao menatapku dengan heran dan gembira. Ayah, kamu sangat baik. Saya heran, mengapa Anda berkata begitu? Karena kamu suka ibu. Aku tercengang. Tiba-tiba teringat pengalaman hidup Bai Ningbing. Aku tidak bisa tidak merasa kasihan pada dunia luar. Bai Ningbing sudah pergi ke dapur untuk mengeluarkan makanan. Aromanya tercium dari restoran. Bai Ningbing memanggil untuk makan malam. Bai Xiaobao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Aku datang. Mama. Aku mengikutinya. Melihat makanan lezat di atas meja. Rasa rakus dalam perutku tiba-tiba bangkit. Hidup sendiri. Saya jarang memasak. Yang satu adalah kemalasan. Kedua, kemampuan memasaknya rata-rata. Setelah bekerja setengah hari, saya sangat lelah sehingga saya kehilangan nafsu makan. Baunya harum sekali. Bai Ningbing. Kamu luar biasa. Aku tidak sabar untuk duduk. Bai Xiaobao menjulurkan kepalanya. Mohon dipuji. Saya juga membantu ibu. Aku mencium pipinya. Dengan suara. Xiaobao juga sangat mengagumkan. Bai Ningbing duduk di seberang kami. Melihat kami sambil tersenyum. Jika tidak dimakan, akan menjadi dingin. Setelah makan malam, Bai Ningbing bermain dengan Bai Xiaobao sebentar untuk membantunya mencerna makanannya. Lalu dia menidurkannya. Selama waktu ini, aku mengeluarkan anggur yang aku beli. Mencicipinya. Saya merasa tidak nyaman dengan minuman tersebut dan mencampurnya dengan minuman lain. Anggur terasa lebih nikmat setelah dicampur dengan minuman. Saya minum beberapa gelas tanpa menyadarinya. Melihat Bai Ningbing keluar dari kamar tamu. Aku buru-buru memanggilnya. Aku tidak mengeluarkannya karena Xiaobao baru saja ada di sini. Aku menuangkan segelas anggur untuk Bai Ningbing. Merayakan. Dan Bai Ningbing mengambil anggur yang aku serahkan. Duduk di hadapanku, dia mendengus. Menepuk bangku di sebelahnya. Bai Ningbing tampak tak berdaya. Duduklah. Aku memegang daguku dan mengagumi profilnya. Bai Ningbing, apakah ada yang pernah berkata? Kamu sungguh tampan. Bai Ningbing menoleh untuk menatapku. Aku sudah dekat. Apakah banyak orang yang mengejar Anda? Bai Ningbing berhenti sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Bagaimana itu mungkin? Bai Ningbing mengangguk. Tidak. Saya sibuk bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang saat saya sekolah. Menghasilkan uang saat liburan. Jadi saya tidak punya waktu untuk memedulikan orang lain. Setelah memiliki Xiaobao, sebagian besar waktunya dihabiskan untuknya. Ditambah lagi terlalu miskin. Tidak ada yang melihatku. Saya menemukan celahnya. Karena aku tidak punya waktu untuk cinta. Jadi bagaimana Anda mendapatkannya? Xiaobao. Tidak mungkin dia meninggalkannya saat dia mencari orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Bai Ningbing menepuk dahiku. Tidak, aku menutupi kepalaku. Saya belum mengatakannya. Itu juga bukan itu. Bai Ningbing menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri tanpa minuman lain. Minumlah semuanya. Xiaobao bukan anak kandungku. Aku menjemputnya. Mungkin saya memiliki masa kecil yang buruk.
Jadi, saya benar-benar ingin membesarkan anak. Bai Ningbing tidak menatapku saat dia berbicara. Dia menundukkan matanya untuk melihat gelas anggur di tangannya. Sedikit kesepian. Aku mengerti apa maksudnya. Anak pertama yang dibesarkan seseorang saat ia dewasa sebenarnya adalah dirinya sendiri. Apa yang tidak dia dapatkan? Semua terbayar di Bai Xiaobao. Hatiku tiba-tiba terasa sakit. Aku membuka lenganku dan memeluk Bai Ningbing. Menepuk kepalanya. Saya akan mendukung Anda dan Xiaobao di masa depan. Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. Saya merasakan tubuh Bai Ningbing sedikit tegang. Aku menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Aku mendengar dia mengatakan Fang Yuan. Aku bukan anak kecil lagi. Aku mengangkat daguku dan menempelkannya di bahunya. Bukan anak kecil. Ada apa? Saya bukan satu-satunya yang membesarkan anak-anak. Aku menyeringai. Saya juga bisa menaikkan es putih. Baik itu Ningbing putih besar atau Ningbing putih kecil. Bai Ningbing menoleh untuk menatapku, bulu matanya yang terkulai sedikit bergetar. Tindakannya membuat kita semakin dekat. Nafasnya tampak menyatu. Aku merasakan seluruh tubuhku menjadi panas dan kering. Kamu mabuk. Saya tidak mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakannya. Semua perhatian tertuju pada bibir tipis yang membuka dan menutup. Karena anggur. Terhidrasi. Aku benar-benar ingin menggigitnya. Ide ini tiba-tiba muncul di pikiranku. Tubuh telah mengambil tindakan. Aku melangkah maju. Dia menggigit bibir Bai Ningbing dengan tepat. Lembut dan hangat seperti yang dibayangkan. Ruang yang tenang dan pencahayaan yang hangat dan redup. Memperbesar ambiguitas momen ini tanpa batas. Bai Ningbing tiba-tiba memeluk pinggangku. Memperdalam ciuman. Ciumannya tidak seperti ciumannya. Ganas, panas, menyesakan. Saat dia memegang pinggangnya, aku akhirnya mendapat istirahat. Lalu ciuman yang lebih bergairah terjadi. Seperti orang yang tenggelam. Sulit menemukan busanya. Menempel erat. Jika kita tidak bisa diselamatkan pada saat yang sama, lalu kita akan tenggelam bersama. Dan aku mungkin benar-benar mabuk. Aku memeluk leher Bai Ningbing. Sulit untuk bernafas. Namun dia menanggapinya dengan antusias. Akhirnya, karena kekurangan oksigen dan alkohol, aku tertidur di pelukan Bai Ningbing. Setelah menyadari orang di pelukanku pingsan, Bai Ningbing akhirnya mendapatkan kembali kewarasannya. Tahan dirimu sendiri. Dia menatap wajah merah Fang Yuan. Teruslah menarik napas dalam-dalam. Keringat menetes dari dahi. Mata merah. Fang Yuan, kaulah yang memprovokasiku. Tidak bisa menyesal. Suara Bai Ningbing rendah dan serak. Nada paranoid. Dia menarik Fang Yuan ke atas. Ke kamar tidur utama. Handuk basah Ming Liao berlutut di samping tempat tidur. Dengan lembut dan hati-hati menyeka wajah dan lehernya. Saat jari-jari menyentuh tulang selangkah Fang Yuan, dia mengalihkan pandangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Fang Yuan yang sedang tidur. Bai Ningbing. Keinginan dan rasa malu saling terkait dalam kontradiksi yang rumit. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan mengembuskan napas berat. Sekali ini saja, oke? Bai Ningbing menundukkan kepalanya dan mencium dahi Fang Yuan. Lalu menarik selimutnya. Tutupi dia dengan rapat. Dia membelakangi Fang Yuan Bei Ridge. Secara bertahap membungkukkan bahu Anda. Gemetar karena kegembiraan. Lampu di kamar utama menyala cukup lama. Bai Ningbing melirik orang di tempat tidur. Sudut mulutnya melengkung puas. Bisikan Fang Yuan hampir seperti napas. Serangan itu telah meledak. Sayangnya, Fang Yuan tertidur. Tidak bisa melihat ada yang salah. Bai Ningbing sangat salah. Bukankah karakternya seorang istri yang lembut? Kok jadi agak gelap? Sakitan. Saya kembali dan membaca pengantarnya. Bukan seorang istri. Istri yang gelap dan sakit hanyalah penyamarannya. Sial, aku tertipu. Maksudku, aku stabil secara emosional. Istri yang lembut. Bagaimana saya bisa menjadi penjahat? Orang-orang yang tumbuh dalam situasi seperti itu. Bagaimana itu bisa benar, baik dan indah? Bagus, bagus, bagus. Kita semua pernah tertipu. Fang Yuan tertipu. Melihat Bai Ningbing, apakah dia sudah menyukai Fang Yuan sejak lama? Kalau tidak, mereka tinggal di distrik Nanxi. Satu di distrik utara dan selatan. Bai Ningbing tidak sengaja mendirikan kios di sana, bukan? Selamat atas kedatanganmu di atas. Kamu adalah kebenaran. Ya Tuhan, apa yang telah aku lewatkan? Saya akan kembali dan melihatnya kata demi kata. Ketika aku bangun keesokan harinya, kenangan semalam tidak hilang. Aku menatap langit-langit. Rasa malu dan ketidakberdayaan. Kemudian muncullah. Ingin berteriak. Tetapi saya takut Bai Ningbing dan Bai Xiaobao akan mendengarnya. Aku hanya bisa berguling-guling di tempat tidur sambil terbungkus selimut. Sampai alarm berbunyi. Ketiga kalinya. Saya harus bangun dan bersiap untuk pergi bekerja. Aku menarik napas dalam-dalam. Hibur dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Bersertifikat. Legal. Tidak mencuri. Jangan gugup. Aku memotong rambutku 2 kali. Bersiap untuk keluar dan mandi. Baru saja membuka pintu kamar tidur utama. Bai Ningbing baru saja kembali dari luar. Tatapan kami bertemu di udara. Pertarungan sengit tadi malam. Tiba-tiba hal itu terlintas di pikiranku. Aku ingat aku memegang lengannya dengan gugup. Wajahku memerah karena kesakitan. Mahasiswa baru pensiun.
Bai Ningbing mengganti sepatunya. Sarapan. Aku sudah melakukannya. Xiao Bao. Saya baru saja mengirimnya ke taman kanak-kanak untuk dicuci dan dimakan. Bisakah saya mengantarmu ke perusahaan nanti? Aku tanpa sadar melirik ke arah tamu itu. Pintuku terbuka. Bai Xiao Bao tidak ada di sini. Tapi kurasa aku tidak melakukannya tadi malam. Tidak yakin. Mabuk. Ruang linglung. Bai Ningbing telah tiba. Dengan agak enggan, dia menarikku keluar dari pintu. Dorong ke kamar mandi. Cuci muka dan gosok gigi. Dia memberiku air hangat. Remas pasta giginya. Tidak ada lagi yang tinggal. Su tahu kalau aku gugup dan malu. Beri aku ruang. Setelah beberapa saat. Sudah hampir waktunya berangkat kerja. Aku hanya bisa melupakan rasa maluku. Cuci muka cepat. Saat menggosok gigi. Sarapan sederhana dan lezat tersaji di atas meja. Aku duduk dan mulai makan. Tapi aku masih punya satu hal dalam pikiranku. Mengapa Xiao Bao tidak pergi ke taman kanak-kanak kemarin? Bai Ningbing menatapku dan berkata dengan suara samar. Saya memiliki beberapa konflik dengan anak-anak saya. Tidak ingin pergi. Saya meminta padanya libur 2 hari. Sungguh sebuah kontradiksi. Anak itu mempelajari beberapa kata-kata kasar di internet dan mengumpatnya. Dia memukuli orang itu. Saya terkejut. Secara bawah sadar bertanya kata apa. Bai Ningbing berhenti sejenak sebelum berbicara. Panggil dia seorang ibu. Tidak ada ayah yang harus dinafkahi. Saya. Tenggorokan tersumbat. Bahkan tanganku berhenti makan. Tidak heran Bai Xiao Bao begitu bahagia kemarin. Pulang kerja lebih awal hari ini. Aku akan menjemputnya. Mata Bai Ningbing menunjukkan rasa terima kasih. Tersenyumlah dengan lembut. Terima kasih setelah sarapan. Saya bergegas ke perusahaan. Bai Ningbing mengirimku ke bawah ke perusahaan. Tanyakan padaku apakah kamu ingin aku menyiapkan makan siang dan membawanya kepadamu. Apakah itu akan menjadi masalah besar bagi Anda? Bai Ningbing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan. Baiklah, aku harus mengatakannya. Keterampilan memasak Bai Ningbing sungguh luar biasa. Kalau begitu aku akan pergi. Melambaikan tangan ke Bai Ningbing. Aku berbalik dan memasuki lift. Setelah melakukan pencatatan waktu, saya duduk di tempat kerja dan mulai bermalas-malasan. Membuka pesan Weibo secara diam-diam. Jiu-jiu plus membaca. Saya mulai mengedit postingan baru. Selain mengambil kelas B ini, saya masih seorang blogger kecil. Gunakan gambar sederhana untuk merekam beberapa kehidupan sehari-hari yang menarik. Kadang-kadang mengambil. Hasilkan uang tambahan. Aku belum mendapat inspirasi akhir-akhir ini. Para penggemar mendesak kami untuk berbuat lebih banyak. Kebetulan saja tema Bai Ningbing sangat bagus. Bai Xiao Bao selesai sekolah pukul 4.30. Saya meninggalkan kantor lebih awal setelah menyelesaikan pekerjaan saya. Bai Ningbing masih menungguku di bawah di perusahaan. Aku ingin pulang dan berganti pakaian sebelum menjemput Xiao Bao. Dia bilang dia tidak punya waktu. Maaf aku tidak memberitahumu. Taman kanak-kanak Xiao Bao agak jauh dari sini. Kita harus naik taksi. Tidak apa-apa, ayo pergi. Saya tahu mereka pernah tinggal di distrik Nancy sebelumnya. Ini adalah utara selatan. Tapi aku tidak menyangka sejauh itu. Dibutuhkan waktu setengah jam dengan taksi. Tidak sulit untuk pindah ke taman kanak-kanak. Saya telah melihat sekolah-sekolah di sini selama 2 hari ini. Putar balik Bai Xiao Bao. Dengan cara ini, Bai Ningbing mudah menjemputnya setiap hari. Ketika kita masuk taman kanak-kanak, Bai Xiao Bao baru saja keluar sekolah. Gerbang taman kanak-kanak penuh dengan orang tua yang menjemput anak-anak mereka. Aku segera berbaris. Bai Xiao Bao berdiri di depan. Tampilan awalnya yang tertekan. Tiba-tiba jadi semangat setelah melihatku. Dia menunjuk ayahku. Itu ayahku. Kamu mau jemput aku? Dia memiliki suara yang keras. Aku harap aku bisa segera datang. Guru menahan saya. Aku melambaikan tangan padanya. Menanggapi dengan keras. Ayahnya ada di sini. Hal ini menyebabkan Bai Xiao Bao menjerit semakin bersemangat. Lalu dia menoleh dan menatap seorang anak di belakang sebelah kanannya. Dengungan berat. Ayahku ada di sini. Akhirnya giliranku. Bai Xiao Bao bergegas ke arahku seperti bola meriam. Aku setengah jongkok dan menangkap ayahnya dengan mantap. Dengan sedikit menangis. Aku berhati lembut. Angkat dia. Jangan terburu-buru untuk pergi. Guru, bagaimana kabar bayi kecilku di taman kanak-kanak hari ini? Tidak nakal, kan? Mata gurunya juga lembut. Xiao Bao sangat berperilaku baik. Makan dan tidur bisa dilakukan oleh satu orang. Saya juga mendapat banyak tips saat bermain game kecil. Dia datang ke taman kanak-kanak hari ini. Senang sekali memberitahuku. Ibu sudah menikah. Dia memiliki ayah yang sangat tampan. Xiao Bao mendongak dari pelukanku. Mata sedikit kecewa. Tapi sangat senang. Selamat tinggal, guru. Selamat tinggal, Xiao Bao. Aku keluar sambil menggendong Xiao Bao. Bai Ningbing sedang menunggu kita di belakang. Matanya sangat lembut. Ibu menyentuh kepala kecil Bai Xiao Bao dan turun. Pergi sendiri. Bai Xiao Bao tertawa dan turun dari pelukanku. Lalu dia menarikku. Memegang tangan Bai Ningbing, dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Bai Xiao Bao menggangguku dan berkata, hal-hal menyenangkan di taman kanak-kanak. Saya telah mengatakan semuanya sejak pertama kali saya memasuki hubungan ini hingga hari ini.
Bai Ningbing melihat waktunya hampir habis. Saya pergi ke dapur untuk memasak. Setelah berbicara cukup lama, Bai Xiaobao tiba-tiba bertanya pada ayahku. Apakah menurutmu aku berisik? Aku menampar wajahnya. Tentu saja tidak. Harta karun kecil kita adalah anak yang paling penurut dan pemberani. Ayah menyukainya terlalu larut. Bai Xiaobao segera menerkamku. Setelah bermain dengannya beberapa saat, aku melompat kegirangan. Aku ingin pergi ke dapur untuk membantu Bai Ningbing. Dia bilang aku bisa melakukannya sendiri. Ayo bermain. Jika Anda memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, katakan saja langsung pada Xiaobao. Dia mengerti. Jangan terlalu akomodatif padanya. Aku menggelengkan kepalaku. Kalau begitu, aku dan Xiaobao akan memasak bersamamu. Xiaobao datang ke sini. Xiaobao datang dengan cepat sambil membawa sebuah pesawat mainan di tangannya. Dapur tidak besar. Kami bertiga berdesakan masuk dan tempatnya penuh sesak. Bai Ningbing menyaksikan adegan ini. Saya merasakan tangan saya memotong sayuran. Dia memikirkan dua hal yang paling tidak dia sesali. Pertama, aku membesarkan Bai Xiaobao. Kedua, dapatkan sertifikatnya. Hari-hari yang damai dan biasa berlalu hari demi hari. Saya akan menemukan taman kanak-kanak pada akhir bulan ini. Ketika saya ingin berbicara dengan Bai Ningbing, dia memberitahuku lebih dulu. Dia berencana untuk memindahkan Bai Xiaobao dari sana ke sini. Apakah ini suatu kebetulan? Bai Ningbing mengangguk dan membiarkannya pergi. Setelah Bai Xiaobao berbalik, lebih nyaman bagiku untuk menjemputnya di sore hari. Dia benar-benar berperilaku baik. Sangat masuk akal. Jarang sekali kehilangan kesabaran. Dan Mu Xiaobao benar-benar bayi malaikat. Dia seperti hadiah dari Tuhan untuk Bai Ningbing. Biarkan Bai Ningbing melihat harapan. Biarkan dia bertahan lebih lama. Xiaobao, kami adalah seorang anak yang telah melihat banyak badai. Dia telah mengikuti Bai Ningbing di kasino bawah tanah sejak dia berusia 1 tahun. Jika seseorang tidak melanggar aturan, ingin menyakiti Xiaobao, Bai Ningbing pun tidak akan menyadarinya. Ini tidak akan berhasil. Akhirnya memutuskan hubungan dengan kasino. Saya hanya dapat mengatakan bahwa keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bai Ningbing akan segera bisa bertahan hidup. Lihat garis waktu. Keluarga Bai akan segera mengirim seseorang untuk mencarinya. Apakah keluarga Bai akan menerima Bai Ningbing kembali? Saya sedikit bersemangat. Aku sedikit khawatir. Selama periode ini, Bai Ningbing akan bangun 2 jam lebih awal setiap hari. Buatlah sarapan yang enak. Kirim Bai Xiaobao ke taman kanak-kanak. Lalu kembalilah dan bangunkan aku untuk bekerja. Awalnya dia hanya berada di depan pintu. Perlahan dia akan datang ke samping tempat tidurku. Dari awal cubit pipiku. Sekarang dia mencium keningku. Aku semakin terbiasa dengan kesenangannya. Dedikasinya. Ada boneka beruang besar di kamarku dengan kapas yang bocor keluar dari perutnya. Saya sudah menaruhnya di jendela ceruk untuk waktu yang lama. Tapi suatu hari sebelum tidur, tiba-tiba aku menemukan perut boneka itu dijahit. Katun lembut dan montok. Ada juga aroma deterjen di atasnya. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Aku tidak pernah melepas pakaianku lagi. Tidak pernah dicuci lagi. Meskipun terkadang aku malas. Aku ingin mencuci rambutku tapi aku tidak ingin bergerak. Bai Ningbing selalu mengambil bangku kecil. Biarkan aku duduk di kamar mandi dan mencuci rambutku. Kemudian keringkan dengan pengering rambut dan sisir rambut Anda dengan jari-jari Anda. Aku benar-benar gila. Dan setiap akhir pekan, dia akan membuat beberapa makanan penutup yang lezat dan nikmat di dapur. Dia tidak bertanya apa yang saya suka makan. Tapi setiap kali piring di atas meja, setiap hidangan penutup yang aku buat memiliki rasa yang aku suka. Aku jadi makin bergantung padanya. Jadi saya khawatir dia akan dikenali oleh keluarga Bai. Setelah bertemu seseorang yang lebih baik. Bahkan setelah bertemu dengan protagonis laki-laki. Akankah itu? Pada saat ini, Bai Ningbing membujuk Bai Xiaobao untuk tidur. Keluar dari kamar tamu. Bai Ningbing. Aku meneleponnya. Dia berjalan ke arahku. Duduklah di pangkuanku. Aku memeluk lehernya. Ragu untuk berbicara. Jika Anda menjadi kaya di masa depan. Dia memotong pembicaraanku. Bai Ningbing mencium pipiku. Persegi. Jangan khawatir tentang hal itu. Bagaimana aku memperlakukanmu sekarang? Ini hanya akan lebih baik untukmu di masa depan. Bisakah Anda berjanji untuk mendengarkan saya di masa mendatang? Bai Ningbing tersenyum. Aku berjanji akan mendengarkanmu. Lalu tiba-tiba kau dan aku tergagap. Aku ini apa? Aku tidak menoleh. Kedengarannya seperti nyamuk. Jadi, apakah kamu menyukaiku? Bai Ningbing mendekatkan telinganya ke apa? Aku tidak mendengarnya. Aku menggigit bibirku dan mengulanginya. Jadi, apakah kamu menyukaiku? Saya belum mendengar suara Bai Ningbing. Saya melihat layar peluru pertama kali. Dia menyukaimu. Aku tidak bisa menahan diri. Tidakkah kau tahu dia sakit setiap malam? Saya malu mengatakannya. Lingkaran persegi. Fang Yuan, aku benci kualitas tidurmu yang begitu baik. Coba tebak mengapa mulut Anda sakit saat bangun pagi? Tanganku akan terasa sakit. Bai Ningbing. Bodoh. Ketika aku memikirkan Bai Ningbing berlutut di samping tempat tidur Fang Yuan. Cium dia dengan hati-hati. Di satu sisi, aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin tertawa. Kelompok antifaksi terlalu rendah hati. Mustahil. Fang Yuan menyukai perasaan seorang istri. Dia hanya bisa terus berpura-pura.
Kekuatan pengencangan di pinggang. Biarkan aku kembali sadar. Melihat Bai Ningbing dengan heran. Detik berikutnya. Bibirnya mendekat. Ciuman itu panas dan intens. Aku berharap aku bisa tercabik-cabik dan ditelan. Suara Bai Ningbing bergetar. Nafas panas menyembur ke telingaku. Apakah kamu menyukaiku? Fang Yuan, aku mengangkat kepalaku dan menarik napas dalam-dalam. Jawaban yang tegas. Dia sangat suka melihatmu. Saya menyukainya pada kali pertama. Bai Ningbing. Tiba-tiba kencangkan lenganmu. Pegang aku rat-rat. Nadanya gembira dan saleh. Aku juga menyukaimu. Ciuman penuh gairah itu kembali terjadi. Aku mengambil Bai Ningbing. Jalan-jalan ke kamar tidur raja. Ketika aku menaruhnya di tempat tidur. Apa yang aku ingat? Mendorongnya. Bai Ningbing menghentikan semua gerakannya. Mata penuh keinginan. Apakah Fang Yuan takut? Dia mencium mulutku. Tidak masalah. Lain kali aku akan memotongnya. Apa yang kamu lakukan saat aku tertidur? Aku benar-benar tidak merasakan apapun. Hanya terkadang aku merasa ruangan beraroma harum saat aku bangun tidur. Sekarang saya pikir dia mencoba menutupi baunya. Pupil mata Bai Ningbing gemetar. Aku sengaja menakutinya. Ada beberapa kali aku terbangun. Bai Ningbing langsung panik. Persegi. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Aku menekan bibirnya. Saya tidak mengerti mengapa dia begitu gugup. Aku tidak membenci. Apakah ini benar? Dia bertanya dengan ragu. Kau sungguh tidak membenciku? Aku mengangguk. Tapi saya ingin melihatnya, bolehkah? Nafas Bai Ningbing memburuk. Tentu. Dia berdiri dan melepas bajunya. Lalu dia berlutut di tempat tidur. Fang Yuan dan Bai Ningbing mengulangi tindakan mereka sebelumnya. Namun dia menunggu instruksiku dengan patuh. Saya berinisiatif untuk menghubunginya. Untungnya hari berikutnya adalah akhir pekan. Saya tidur sampai matahari berada tinggi di langit. Bai Ningbing mengajak Bai Xiaobao ke bawah untuk berjalan-jalan. Aku bisa melihat dari samping tempat tidur bahwa mereka akan memanggil Bai Xiaobao. Mereka melihat seseorang berjalan ke arah mereka tidak jauh dari sana. Jas dan dasi. Temperamen yang luar biasa. Itu keluarga Bai. Tiba-tiba Bai Ningbing mendongak. Ketika kamu melihatku di sini. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Aku akan mengurus sesuatu. Xiaobao akan kembali sendiri nanti. Jangan khawatir. Kemudian dia berjongkok dan mengatakan sesuatu kepada Xiaobao. Xiaobao mengangguk patuh. Berjalan kembali sendirian. Saya khawatir. Pergi keluar dan jemput dia. Saat turun ke bawah. Ayah Xiaobao yang bermata cerah. Orang-orang tadi mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Momi. Ibu juga punya ayah dan ibu. Aku memegang tangannya. Ayo pulang dulu. 3 hari berturut-turut. Bai Ningbing tidak kembali. Dia mengirimiku sebuah pesan. Aku lelah mengurus Bai Xiaobao selama beberapa hari. Saya dapat meminta cuti dari taman kanak-kanak. Tunggu dia kembali. Saya dapat menebak bahwa dia mungkin harus berurusan dengan semacam masalah pengakuan keluarga. Bagaimanapun, keluarga Bai adalah keluarga kaya. Aku menantikannya. Meskipun khawatir. Karena aku membawa Bai Xiaobao ke perusahaan saat aku sedang bekerja. Dia sangat berperilaku baik. Jangan menangis atau membuat keributan. Tapi beberapa orang masih tidak menyukainya. Misalnya, atasan langsung saya, Ji Boda. Dia tidak pernah suka pergi bekerja tepat waktu. Karyawan yang pulang kerja tepat waktu. Sayangnya. Saya. Tapi setiap kali pekerjaanku selesai. Dia hanya bisa menjadi aneh untuk sementara waktu. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Tapi kali ini dia benar-benar menarik kuncirku. Aku membawa Bai Xiaobao ke perusahaan. Perilaku ini telah dikatakan setidaknya 3 kali. Ini adalah perusahaan. Bukan taman kanak-kanak. Jika semua orang membawa anak-anak mereka ke sini. Seperti apa bentuknya? Kemudian lemparkan file ke atas. Anda urus ini. Berikan aku hari esok. Ini adalah cara terselubung untuk membuatku bekerja lembur. Saya tahu, saya ingin pulang kerja lebih awal. Membawa anak-anak pulang. Aku menggertakkan gigiku dan benar-benar ingin memotong Ji Boda menjadi beberapa bagian. Hari ini, ketika saya pergi untuk menyerahkan dokumen. Dia tidak melihat 2 kali. Bantingkan ke meja. Wajah yang muram. Kamu sudah bercerai, kan? Aku menarik napas dalam-dalam. No, Ji Boda menatapku. Putri Anda telah berada di perusahaan selama 3 hari. Status pekerjaan Anda saat ini tidak ideal. Lihat berkas ini, berantakan sekali. Anda perlu merenungkan ini. Apa yang saya renungkan? Bai Xiaobao sangat berperilaku baik sehingga dia duduk di sana sepanjang hari. Jangan menangis atau membuat keributan. Bahkan pergi ke kamar mandi untuk makan sepotong roti dilakukan dengan sangat tenang. Takut mengganggu pekerjaan orang lain. Saya merasa sedih dan tidak berdaya. Dia akan menghiburku sebagai balasannya. Dia bilang dia senang bersamaku. Aku juga merasa bersalah. Bekerja lebih keras. Aku merenungkan kekesalanku padamu, Paman. Awalnya Bai Ningbing tidak pernah kembali. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang seharusnya saya pikirkan saat saya berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya karena marah? Tiba-tiba terdengar suara yang familiar di pintu. Aku tiba-tiba berbalik. Lihat pintunya terbuka. Alis Bai Ningbing tampak suram. Aura yang kuat. Hanya dengan sekali pandang saja bisa membuat orang merasa takut.
Ingin menyerah. Asistennya berlari menghampiri. Berbisik mengingatkan Jiboda. Putri tertua dari keluarga Bai yang baru saja kembali. Dia juga istri Fang Yuan. Tuan You minum selama beberapa hari sebelum ia dapat menghubungi keluarga Bai. Kami telah menegosiasikan suatu proyek tetapi belum menandatanganinya. Wajah Jiboda langsung berubah. Lingkaran persegi. Bai Ningbing telah datang padaku. Jalin jarimu denganku. Aku pulang terlambat. Kamu telah dizalimi. Saya tidak merasa dirugikan. Tapi dia mengatakan ini. Hidungku tiba-tiba terasa sakit. Aku mengeluh dengan keras. Mata dingin Bai Ningbing menyapu. Dengan tekanan. Jiboda berdiri dengan tergesa-gesa. Kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. Saat ini, Bai Xiaobao yang pergi ke kamar mandi kembali. Saya melihat Bai Ningbing datang. Aku menangis karena kagum. Ibu bergegas mendekat dan memeluk kaki Bai Ningbing. Menangis dengan ingus dan air mata. Bu, paman jahat ini suka menindas ayah. Dia menelepon ayahnya ke kantor setiap hari untuk memarahinya. Karena aku makan makanannya bersama dia. Woho ibu. Ayahku dan aku sungguh sengsara. Hai, itu agak berlebihan. Bai Xiaobao. Aku menoleh dan menatap Bai Ningbing. Istri. Aku tidak ingin pergi bekerja lagi. Aku ingin berhenti. Tubuh Bai Ningbing membeku sesaat. Lalu dia memeluk pinggangku. Lalu angkat Bai Xiaobao dan pegang dia. Pada saat ini, sang bos, Tuan You, akhirnya tiba. Nona Bai Ning menatapnya dengan dingin. Perusahaan Anda besar. Suamiku tidak diberkati. Kemudian, terlepas dari mendiang Tuan You, dia membawa Xiaobao dan saya pergi di bawah pengawasan semua karyawan. Aku samar-samar bisa mendengar kekacauan di belakangku. Presiden You memarahi Jiboda. Pesannya tidak bagus. Bukankah kamu pintar? Mengapa Fei dan Fang Yuan begitu marah? Membawa anak untuk mencintaimu? Banyak orang yang mengeluh kepada saya akhir-akhir ini. Katakanlah Anda meminta lembur tanpa alasan yang jelas. Jiboda. Berkemaslah dan pergi. Haha, keren. Baragenya juga keren. Saya anjing lokal. Saya suka pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Saat ini, aura Bai Ningbing terungkap sepenuhnya. Untungnya, identitas saya sekarang berbeda. Jika aku baru saja menghajar bos menyebalkan itu sampai babak belur, Fang Yuan akhirnya mendapatkan keinginannya. Saya tidak akan mengatakan kapan giliran saya untuk merasakan manisnya kepahitan. Atasan saya meminta saya bekerja lembur. Bai Ningbing kembali ke keluarga Bai. Kemudian Anda harus bertemu dengan protagonis pria dan perang bisnis antara protagonis pria dan protagonis pria akan segera dimulai. Sumber dari segalanya. Hanya karena dia ingin merebut pemeran utama pria. Menjadi seorang ayah bagi Bai Xiaobao. Tapi aku masih di sini. Ayo kita pergi. Biarkan saya perlihatkan rumah baru kami. Bai Ningbing membawa kami ke sebuah villa. Bai Xiaobao dan aku berseru pada saat yang sama. Bai Xiaobao memegang tangan Bai Ningbing dan mencium ibunya dengan gila. Aku sangat mencintaimu. Aku juga memegang tangan Bai Ningbing yang lain dan bertindak genit. Istriku, kamu hebat. Lalu aku menarik Bai Xiaobao. Lihatlah rumah baru kami. Kami berdua berlari masuk. Lupa Bai Ningbing di luar. Bai Ningbing juga tidak mengerutkan kening. Ikuti kami dengan senyum di matamu. Beberapa pengawal menjaga pintu di belakangnya. Setelah Anda memasuki villa, sederet pelayan dan kepala pelayan sedang menunggu di sana. Tuan dan Nona membantu. Setelah Zhu Bai Ningbing datang. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja pada kepala pelayan. Ini kartu baru. Ketika saya bosan, saya pergi berbelanja. Saya mungkin agak sibuk akhir-akhir ini. Aku akan punya waktu setelah aku menyelesaikannya. Menemani kamu. Bolehkah aku? Aku mengambil kartunya. Tersenyum lebar sampai gigimu tidak terlihat. Ya, ya, ya. Anda tidak bisa memiliki kue dan memakannya sekaligus. Saya mengerti. Setelah makan malam, aku membujuk Bai Xiaobao untuk tidur. Begitu Bai Ningbing memasuki ruangan, dia menekanku ke pintu dan menciumku. Suara serak. Kamu panggil aku apa hari ini? Aku sedikit malu. Istri Bai Ningbing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pakaiannya robek-robek. Pada akhirnya, tidak ada gunanya menangis dan memohon belas kasihan. Ketika aku bangun keesokan harinya, Bai Ningbing sudah pergi. Aku bertanya kepada pembantu rumah tangga. Bagaimana keluarga Bai memperlakukan Bai Ningbing? Tuan senyum, tenang saja. Orang tua itu sangat menyukai Nona. Saya berencana untuk meminta wanita tertua untuk membawa Anda dan wanita muda ke rumah tua untuk menemuinya. Wanita muda itu khawatir Anda tidak akan bisa beradaptasi. Saya tidak setuju. Aku mengangguk. Tidak ada kata-kata lagi. Keesokan harinya, setelah mengirim Bai Xiaobao ke taman kanak-kanak, aku mengajak teman-temanku untuk pergi berbelanja bersama. Kenaikan tiba-tiba. Saya ingin melihat berapa banyak uang yang ada di kartu Bai Ningbing. Saya periksa kartu sebelumnya dulu. Tidak punya ide. Saya terkejut saat saya memeriksanya. Ada 5,2 juta di kartu itu. Itu tidak disebut kemiskinan. Saya bekerja selama 2,5 tahun untuk menabung 200 ribu. Saya memeriksa 13,14 juta lainnya. Ini seharusnya diberikan kepada Bai Ningbing oleh keluarga Bai. Saya merasa Bai Ningbing punya rahasia. Berencana untuk bertanya kepada saya lain kali. Tapi sekarang, mari kita pergi berbelanja. Saya tidak ingin membeli jam tangan sebelumnya. Belilah sepatu yang Anda suka saat Anda melihatnya.
Beli mainan yang disukai Bai Xiaobao. Sepertinya ini adalah pakaian yang sangat cocok untuk Bai Ningbing. Ngomong-ngomong, jalan ini cukup menyenangkan untuk dilalui. Ada pengawal yang membawa barang di belakangku. Akhirnya, mereka tidak tahan lagi. Xiaoxin menyarankan agar Tuan Wang meminta bosnya untuk mengantarkan barang ke rumahnya. Aku menyadarinya kemudian. Membeli terlalu banyak. Sudah terlambat. Pulang. Ketika aku pulang, pengurus rumah tangga baru saja menjemput Bai Xiaobao dari taman kanak-kanak. Aku lupa segalanya. Bersenang-senanglah. Aku mendekat dan memeluk Bai Xiaobao. Maaf. Ayah lupa menjemputmu. Bai Xiaobao menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ayah, pembantu rumah tangga memberitahuku. Ayah, apakah kamu senang berbelanja? Lihat apa yang aku belikan untukmu. Aku mengeluarkan mainan dan pakaian yang aku beli untuk Bai Xiaobao. Dia melompat dengan gembira di belakang. Pembantu rumah tangganya terlihat baik hati. Ambil video. Putar rambutmu ke kelompok keluarga Bai. Tuan Butler. Hari ini aku pergi berbelanja. Membeli banyak barang untuk nona kecil dan nona besar. Ibu Bai Ningbing tidak senang dengan merek murah yang dibelinya di sini. Kapan Ningbing akan membawa orang kembali? Aku meningkatkan seleranya. Dengan transfer 5,2 juta. Kakek Bai Ningbing sangat senang. Ini cicit perempuan saya. Aduh. Wajah kecil dan anak kecil ini sangat langka. Ayah Bai Ningbing. Meskipun Bai Ningbing baru saja kembali. Tapi dia juga harus bertanggung jawab. Ambil alih keluarga Bai dengan cepat. Aku akan menemui cucu tertuaku. Bai Ningbing. Kapan dia akan membawanya kembali? Lihat ini, semuanya. Rumahnya pasti hidup sekarang. Saudara laki-laki Bai Ningbing. Tunggu sampai aku pulang. Tunggu sampai aku pulang. Pembantu rumah tangga tidak mengizinkan. Hanya untuk pengambilan video. Lain kali aku pergi berbelanja. Saya menemukan ada banyak uang di kartu itu dan saya mendapat banyak uang kembali. Malam ini, aku baru saja membujuk Bai Xiaobao untuk tidur. Saya menerima telepon dari Bai Ningbing. Bai Ningbing sedang menelepon, tapi tidak ada suara dari Bai Ningbing di ujung sana. Saya merasa sedikit khawatir. Bai Ningbing. Ada apa denganmu? Kamu ada di mana? Aku akan menemukanmu. Suara Bai Ningbing sedikit serak. Dia berhenti sejenak. Menghembuskan. Persegi. Aku akan pulang besok. Aku sangat merindukanmu. Xiaobao dan aku menunggumu di rumah. Aku datang ke balkon dan mengobrol tentang apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Tanggapi sesekali. Bai Ningbing. Ibumu menambahkan saya di WeChat kemarin. Dia bilang selera estetik aku buruk. Awalnya aku pikir dia salah satu ibu mertua kaya yang jahat. Masih khawatir? Akibatnya, dia langsung mentransfer beberapa juta ke kartu saya. Dia memintaku untuk menghabiskan lebih banyak. Beli lebih banyak barang. Aku tahu apa yang cocok untukku. Saya tahu cara mencocokkannya nanti. Tapi menurutku estetik aku cukup bagus. Tapi dia memberiku uang. Saya tidak membantahnya. Hei. Bai Ningbing tersenyum lembut. Ikuti saja keinginanmu sendiri. Jangan khawatir tentang orang lain. Oh ya. Saya juga menemukan satu hal. Pengurus rumah tangga dan orang tuamu memiliki sebuah kelompok. Dia akan mengambil beberapa foto kehidupan sehari-hari saya dengan Xiaobao dan mengirimkannya ke grup. Awalnya, saya tidak senang. Tapi setelah membaca tanggapan keluargamu, tidak bahagia. Bai Ningbing. Mereka menyukaiku dan Xiaobao karena mereka menyukaimu. Bai Ningbing terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Aku tahu aku beruntung. Saya juga berterima kasih kepada Bai Ningbing. Kamu ada di mana sekarang? Beberapa hari ini, saya perhatikan Bai Ningbing sedang sibuk dengan hal lain selain urusan keluarga Bai. Keluarga Bai juga menunggunya kembali. Lagi pula, dia jelas punya uang di kartunya. Tapi itu belum pernah digunakan. Intuisi saya ada hubungannya dengan kasino bawah tanah itu. Aku di pinggiran kota. Di rumah yang saya sewa sebelumnya. Bukan distrik Nancy. Ini daerah pinggiran kota. Ini adalah rumah tempat dia tinggal saat dia memasuki kasino bawah tanah. Rumah sewa gelap. Sangat sedikit hal. Satu-satunya cahaya terang datang dari ponsel Bai Ningbing. Dia terjatuh ke tanah. Bersandar pada rangka tempat tidur. Ada banyak bekas luka di badan. Dia sedang mengurusi catatan-catatan yang ditinggalkannya di pabrik akhir-akhir ini. Bai Ningbing memasuki kasino bawah tanah pada usia 18 tahun. Dari ketidakjelasan menjadi tak terkalahkan. Semakin banyak orang yang dia miliki. Semakin banyak penghasilannya. Semakin banyak cedera. Dia secara bertahap memiliki pilihan. Pada saat yang sama, penarikan juga lebih sulit. Berbagai macam hubungan saling terkait. Dia terlibat. Sekali dalam pertarungan. Setelah lawan kalah. Dia diam-diam menyerang Bai Xiaobao, yang baru berusia 1,5 tahun. Saat itu, Bai Ningbing ketakutan. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Ini bukan yang terakhir kalinya. Hanya saja dialah yang sebelumnya mendapat balasan dendam. Dan sekarang Bai Xiaobao. Malam itu, Bai Ningbing duduk di sana untuk waktu yang lama. Akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cepat tetapi juga sangat sulit dilakukan. Tapi dia baru saja berjanji pada bosnya untuk bergabung dengan kampnya. Itu adalah pilihannya setelah banyak perbandingan. Karena Bai Ningbing mengingkari janjinya dan membuat musuh dengan bosnya. Karena saya punya kontrak dengan seluruh pabrik. Waktunya belum tiba.
Dia menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk ini. Aku hampir tidak memiliki kehidupan yang damai. Namun masih banyak orang yang datang mengganggunya. Minta dia untuk keluar. Lebih parahnya lagi, ada yang tertarik dengan penampilannya. Ingin mendukungnya. Sebagai pilihan terakhir. Bai Ningbing dan Bai Xiaobao pindah 2 kali. Tapi kali ini bosnya yang datang padanya. Tentara bayaran itu kembali dari luar negeri. Bai Ningbing. Andalah yang berinisiatif datang menemui saya. Biarkan aku memberimu kesempatan. Pada akhirnya, kau mengingkari janjimu. Saya kehilangan beberapa ratus juta. Dan menjadi bahan tertawaan di kalangan. Sang bos menggertakkan giginya. Bai Ningbing tampak tenang. Bagaimana Anda ingin melawannya? Aku akan membiarkanmu pergi setelah ronde ini. Bagaimanapun, ini adalah hutangnya. Dia menemukan keluarganya. Kekacauan ini seharusnya sudah dikubur di masa lalu. Akhirnya, Bai Ningbing mengangguk. Berdiri di atas panggung setelah lama absen. Darahnya mulai mendidih lagi. Namun kali ini, aku tidak berjuang untuk siapapun. Tapi untuk dirimu sendiri. Dia ingin kembali ke keluarga Bai dalam keadaan bersih. Cintai dunia dengan bersih. Cinta Xiaobao. Terakhir, gunakan kerusakan pada 1000 musuh. Strategi self-damage 800 memenangkan permainan. Menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Setelah keluar, dia kembali ke rumah sewa gelap untuk terakhir kalinya. Telepon itu mengingatkannya. Blogger yang diikutinya memperbarui sketsa-sketsanya yang hidup dan jelas. Gaya melukisnya tetap lucu dan hangat seperti biasanya. Rekor hari ini adalah foto keluarga. Hanya ada 3 orang di lukisan pertama. Itu Fang Yuan. Pada lukisan kedua Xiaobao dan dia, ada 8. Menambahkan teks tentang orang tuanya, saudara laki-lakinya, kakek neneknya. Hanya 4 kata sederhana. Saya suka rumah dan anjingnya. Bai Ningbing menangis terseduh-seduh. Dia terjatuh ke tanah. Hatiku lembut dan sesak. Dia telah mengikuti blogger ini selama bertahun-tahun. Tulisannya. Kata-katanya penuh harapan dan kehangatan. Dia seorang pria di selokan. Paling mendambakan sinar matahari. Kapan Anda mengetahui bahwa Fang Yuan adalah blogger ini? Mungkin saat dia pertama kali datang untuk membeli pankek. Dia telah mengambil foto gelang kristal merah muda yang baru dibelinya dalam kehidupan sehari-harinya. Sekilas Bai Ningbing mengenalinya. Tapi dia tidak yakin. Setelah itu saya kembali lagi ke lokasi itu dan mendirikan kios selama beberapa hari. Tak lama kemudian, pembaruan blogger tersebut menunjukkan Jian Bingguozi. Untungnya, dia punya rencana untuknya. Bai Ningbing bukan orang bodoh. Dia dapat melihat bahwa kehidupan miskinnya dapat memiliki sesuatu yang dia idamkan. Betapa beruntungnya. Kemudian dia muncul di pembaruan blogger. Bai Xiaobao muncul. Itulah pertama kalinya dia merasakannya secara intuitif. Kekuatan kata-kata sangatlah kuat. Berikan dia keberanian menghadapi hidupnya yang berantakan. Akhirnya, Bingbing menelepon Fang Yuan. Buka mulutmu dan. Aku sangat merindukanmu. Di ruangan yang hampir gelap. Hanya cahaya telepon yang redup. Bai Ningbing yang hatinya hancur, mendengarkan suara Fang Yuan. Melihat catatan hariannya. Lembut dan hangat. Biarkan air matanya membasahi layar. Dia tidak tahu apa-apa. Namun tulisannya telah menariknya keluar dari jurang. Dia sungguh mencintainya. Aku akan datang padamu. Aku merasa nada bicara Bai Ningbing tidak tepat. Tidak menutup telepon. Minta pembantu rumah tangga untuk menjaga Bai Xiaobao dengan baik. Aku berkendara ke pinggiran kota. Ketika aku membuka pintu yang tertutup, Bai Ningbing tampak malu dan patah hati. Hatiku sakit. Bai Ningbing. Ada apa denganmu? Aku berjalan mendekat. Aku berjongkok di depannya, merasa sedikit tidak berdaya. Bai Ningbing sedang menangis. Tapi ada senyum di mataku. Kasih sayang yang meluap membungkusku dengan erat. Persegi. Aku mencintaimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi saat ini aku hanya ingin memeluknya. Berpikirlah begitu. Aku melakukan hal yang sama. Bai Ningbing juga memeluk kepalaku. Terkubur di leherku. Persegi lingkaran. Dia memanggil namaku berulang kali. Aku membalasnya berulang kali. Tetapi Bai Ningbing tidak bisa berhenti menangis. Aku memegang wajahnya. Cium wajahnya dengan lembut. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Matanya tulus. Tidak ada perlawanan. Setiap kata. Ceritakan padaku apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Fang Yuan, sebenarnya aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Aku tidak lembut. Saya juga tidak stabil secara emosional. Saya paranoid dan serakah. Aku tidak berani membiarkanmu tahu bahwa kamu menyukaiku seperti itu. Saya dapat terus menginstal. Aku memegang bibirnya dan menggelengkan kepalaku dengan lembut. Aku menyukaimu apapun dirimu. Tidak apa-apa. Bai Ningbing sudah pergi. Bai Ningbing mengangguk dan berjalan lewat. Aku menundukkan kepalaku dan mencium bibir dingin dan penuh pantangan itu. Berciuman dan bernafas saling terkait. Aku duduk mengangkangi kaki Bai Ningbing. Di sini kotor. Saya melihatnya masuk ke dalam mobil. Aku merindukanmu. Bai Ningbing. Suaranya jatuh. Aku tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Murni diblokir dengan ketat. Ruang sempit di dalam mobil. Biarkan suara ambigu di udara semakin berfermentasi. Kita tampaknya tak kenal lelah. Sangat bertahan lama. Keluarga Bai mengadakan pesta kepulangan besar untuk Bai Ningbing. Pada jamuan makan, protagonis pria dan wanita muncul bersama-sama dengan rentetan.
Menurutku Bai Ning tidak seharusnya. Setidaknya tidak apa-apa, dia bahkan tidak melihat pemeran utama pria. Bagus, bagus, bagus. Saya merasa lega. Aku sedikit khawatir. Bai Ningbing melihatku tampak tidak sehat. Tiba-tiba tegang. Ada apa? Apakah Anda merasa tidak nyaman? Aku melotot padanya. Maukah kau mencarikan ayah lain untuk Xiao Bao? Bai Ningbing berhenti sejenak. Aku tidak bereaksi untuk beberapa saat. Apa yang dibuka pertama kali oleh Bai Xiao Bao? Aku tidak ingin orang lain menjadi ayahku. Mama. Anda tidak dapat menemukan orang lain. Aku punya ayah. Bai Ningbing menatap kami tanpa daya dan terdiam. Tidak, tentu saja tidak. Bai Xiao Bao ada di pihakku. Jangan khawatir, ayah. Aku hanya mengenali kamu sebagai ayahku. Jika ibu menemukan orang lain, kami tidak menginginkannya lagi. Aku mengangguk dan tidak menginginkannya. Tanpa saya duga kalimat ini akan menjadi bencana malam itu. Ketika Bai Ningbing menekanku di tempat tidur. Terlihat gelisah. Lingkaran paranoid. Apakah kamu tidak menginginkanku? Aku hanya mencintaimu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Jangan tinggalkan aku. Dia sedang berbicara. Sambil meningkatkan upaya. Aku tidak bisa berbicara sama sekali. Aku berikan uangku dan orang-orangku padamu. Jangan tinggalkan aku. Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu paranoid. Tidak mengganggu. Hanya merasa kasihan padaku. Letakkan lenganmu di lehernya. Bernapas tak tertahankan. Benar, benar. Aku tidak menginginkan apa yang kamu inginkan. Mata Bai Ningbing berbinar. Mengapa orang ini hanya mendengarkan apa yang dia suka? Pada akhirnya aku hampir pingsan. Aku samar-samar mendengar sikap keras kepala Bai Ningbing yang hampir tidak wajar. Persegi. Aku mencintaimu. Sangat mencintaiku. Respon yang membingungkan. Aku pun mencintaimu. Selamat malam.